Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Rifa Official. Sebelum dilanjut video kali ini, jangan lupa subscribe channel Rifa Official. Terima kasih dan sampai jumpa. Dahulu kala terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seseorang raja yang bernama Labusatana Datu Maunge. Sering dipanggil Raja atau Datu Luwu karena sikapnya yang adil, arif, dan bijaksana, maka rakyatnya hidup makmur. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tadampali. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui orang banyak, termasuk diantaranya Raja Bone yang tinggal sangat jauh dari Luwu. Raja Bone berniat untuk menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Akan tetapi Raja Luwu dan Permaisuri merasa bimbang. Bagaimana intinya? Saya tahu dalam adat kita tidak diperbolehkan seorang gadis Luwu tidak diperbolehkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Aku tahu Kanda, akan tetapi jika kita menolak lamaran ini akan terjadi perang dan rakyat akan menderita. Itu benar, Dinda. Biarlah aku dikutuk, asal rakyatku tidak menderita. Beberapa hari kemudian, Raja Bone tiba di negeri Luwu. Maksud kedatangan saya ke sini sebenarnya ingin melamar Putri Tadampali. Apakah lamaran saya dapat Anda terima? Begini, Tuan. Saya tahu maksud Tuan baik, tapi saya masih belum dapat menentukan keputusan. Saya mengerti Tuan, dan hendaklah Tuan dapat memikirkan terlebih dahulu. Raja Bone mengerti dan pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya terjadi kegemparan di negeri Luwu. Putri Tadampali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anir dan sangat menjijikkan. Oh anakku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Kita harus segera bertindak, Dinda. Kita harus mengasingkannya. Jangan sampai semua rakyat tertular. Anakku, apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia ayah. Semua akan kulakukan demi rakyat negeri yang kucintai ini. Putriku, kuberikan keris pusaka ini kepadamu. Ini tanda bahwa kami tidak membuangmu. Terimalah. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Wah, Tuan Putri, hamba melihat pulau. Kalau begitu, kita ke pulau itu. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat pertama kali menginjakkan kakinya di tempat itu. Putri, hamba menemukan ini. Ini adalah buah wajo. Kalau begitu, pulau ini aku beri nama Wajo, dan kita akan membuka kehidupan baru di pulau ini. Pada suatu hari, Putri Tadampali duduk di tepi danau. Tiba-tiba, seekor kerbau putih menghampirinya. Kerbau bule itu menjilatnya dengan lembut. Hai kerbau yang manis, pergilah dari sini. Hah? Apa yang terjadi?
Sejak saat ini, aku minta kalian jangan menyembelih atau memakan kerbau bulu, karena hewan ini telah membuatku senang. Suatu malam, Putri Tadampali bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. Siapakah namamu dan mengapa putri secantik dirimu bisa berada di tempat seperti ini? Wahai pemuda, siapa dirimu dan dari mana asalmu? Sebelum aku menjawab, maukah kamu menjadi istriku? Sebelum Putri Tadampali sempat menjawab, ia terbangun dari tidurnya. Sementara nun jauh di Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu. Ia ditemani oleh Andre Paguru Pakarayeng. Saking asiknya berburu, putra mahkota terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya. Mungkinkah ada bidadari di tempat asing begini? Rasanya dia pemuda yang ada di mimpiku. Perkenalkan, aku putra mahkota kerajaan Bone. Dan engkau siapa? Aku Putri Tadampali dari kerajaan Luwu. Setelah beberapa hari tinggal di desa tersebut, putra mahkota kembali ke negerinya karena banyak kewajiban yang harus diselesaikan di istana Bone. Namun setibanya ia di Bone, ia selalu termenung dan memikirkan Putri Tadampali. Rasanya aku ingin tinggal dan menetap di Wajo bersama Putri Tadampali. Andre Guru Pakanyareng segera menghadap Raja Bone dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami di Pulau Wajo. Maaf Tuan, hamba mengusulkan Paduka segera melamar Putri Tadampali. Saya sangat setuju. Sampaikanlah kepada putra mahkota untuk berangkat ke Pulau Wajo untuk melamar Putri Tadampali. Baik Paduka, hamba akan menyampaikannya. Andre Guru Pakanyareng bergegas menyampaikan berita gembira kepada pangeran. Sungguh, apakah tak bercanda? Benar Pangeran. Paduka Raja ingin Pangeran segera melamar Putri Tadampali. Kalau begitu, persiapkan seluruh kebutuhan yang akan kubawa ke negeri Wajo. Baik Pangeran. Dinda Putri Tadampali, maksud kedatanganku ke sini ingin melamarmu. Apakah engkau bersedia, Dinda? Begini saja, antarkan keris pusaka ini ke kerajaan Luwu. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaranmu diterima. Apa saja akan kulakukan untukmu, Dinda. Terimalah sujud sembahku. Aku putra mahkota kerajaan Bone. Kedatanganku ke sini untuk menyerahkan keris ini dan melamar Putri Tadampali. Bagaimana engkau bisa bertemu dengan anakku? Saya bertemu dengan Putri Tadampali di negeri Wajo. Dia memberikan keris ini padaku untuk diberikan kepada Raja Luwu, ayahanda Putri Tadampali. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaranku diterima. Bagaimana Dinda? Saya sangat suka dengan seorang pemuda yang gigih, bertutur kata yang lembut, sopan, dan penuh semangat. Baiklah, saya menerima keris itu. Berarti lamaran saya diterima. Iya benar, lamaranmu diterima. Tanpa menunggu lama, Datu Luwu dan Permaisuri datang mengunjungi negeri Wajo untuk bertemu dengan anaknya.
Pertemuan Datu Lulu dan anak tunggal kesayangannya sangat mengharukan. Akhirnya Putri Tadampalik menikah dengan putra mahkota Bone dan dilangsungkan di Pulau Wajo.